Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengundang kita untuk melihat gambaran besar melampaui apa yang tampak oleh mata, melampaui penilaian dangkal manusia, melampaui cara berpikir yang sempit. Yesus mengajak kita untuk menatap realitas yang lebih dalam, bahwa Allah bekerja dengan rahmat-Nya di mana-mana, setiap saat dan dalam segala hal. Saudara-saudari, dunia ini begitu luar biasa. Bahkan ilmuwan pun mengakui bahwa alam semesta ini tersusun dengan sangat rapi, penuh misteri dan keajaiban. Tapi seringkali kita hanya melihat bagian kecil, potongan terbatas dari hidup ini, dan kita menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita yang sempit. Penduduk Nazaret pun demikian. Mereka melihat Yesus hanya sebagai anak kecil dari kampung mereka, tanpa melihat siapa dia sebenarnya. Mereka terlalu fokus pada apa yang kecil dan manusiawi, sehingga tidak melihat Allah yang hadir di tengah mereka. Saudara-saudari, bukankah kita pun sering demikian? Kita melihat seseorang dari masa lalunya, bukan dari rencana Allah baginya. Kita melihat masalah sebagai akhir, bukan sebagai kesempatan rahmat. Kita melihat diri sendiri sebagai lemah, padahal Allah melihat kita sebagai anak kesayangannya. Kita lupa bahwa Allah selalu melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Seringkali kita membaca kisah Nazaret dan menyimpulkan bahwa Yesus tidak melakukan mujizat karena kurangnya iman mereka. Tetapi Injil mencatat sesuatu yang penting. Ia menyembuhkan beberapa orang sakit. Meskipun banyak yang menolak, Yesus tetap tinggal untuk menyembuhkan mereka yang datang dengan iman. Mungkin hanya beberapa orang. Mungkin mereka tidak terkenal, tidak dihormati, atau tidak diperhatikan. Namun Yesus menyembuhkan mereka secara pribadi hanya untuk mereka. Ia tidak menunggu banyak orang. Ia tidak membutuhkan sorotan. Ia datang bahkan untuk satu orang yang percaya. Ia datang untuk yang kecil, yang terlupakan, yang tersisih, untuk mereka yang hatinya terbuka. Saudara-saudari, Injil berkata bahwa Yesus heran melihat ketidakpercayaan orang-orang Nazaret. Bayangkan apa yang membuat Sang Pencipta alam semesta heran. Penolakan terhadap rahmat yang sudah ada di depan mata. Dia datang untuk menyembuhkan, tetapi banyak yang menolak. Dia datang membawa damai, tetapi banyak yang tidak mau membuka diri. Saudara-saudari, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Berapa banyak karunia Yesus yang sebenarnya kita lewatkan? Berapa banyak kesempatan untuk bertobat, untuk disembuhkan, untuk mengalami kasih-Nya, tetapi kita biarkan berlalu begitu saja? Apakah hidup iman kita hanya aktif sebagian, tidak benar-benar membuka ruang bagi kuasa Tuhan? Saudara-saudari,
Daripada membuat Yesus heran karena ketidakpercayaan, mari membuatnya heran karena iman kita, karena hati yang terbuka, karena keberanian untuk percaya bahwa Ia mampu menyembuhkan kita, karena kesiapan untuk menerima rahmat yang Ia tawarkan setiap hari. Yesus ingin mengagumi iman kita seperti Ia mengagumi iman perwira Romawi, atau iman perempuan Kanaan, atau iman orang-orang yang rendah hati namun percaya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar melihat gambaran besar, melihat hidup dengan mata iman. Marilah kita menjadi bagian dari yang sedikit yang percaya yang datang kepada Yesus yang menerima penyembuhan. Marilah kita memberikan sesuatu yang membuat Yesus tersenyum heran, yakni iman yang hidup, iman yang siap menerima rahmat-Nya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam